lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi, ya, itu kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh? Dua orang yang tidak kasih syarat ke Tuhan. Tidak seperti saya zaman dulu. Ya. Mau taat saja Pak Tuhan, minta Tuhan penuhi kita pesyarat. Bagaimana leh? Orang ini yang mesti penuhi Tuhan pesyarat. Bukan orang kasih syarat Pak Tuhan. Tuhan kasih dulu ini. Kalau Tuhan baking nanti tak baking. Nah, ini kan aneh. Bayangkan orang ini. Tapi waktu itu saya kemudian aduh ini dasar anak-anak ya. Waktu itu saya usianya berarti 24 tahun. Harusnya itu bukan usia anak-anak. Tapi ternyata iman saya memang masih kanak-kanak. Dan Tuhan mengerti waktu orang masih anak-anak memang. Jadi saudara kita kurang lihat. Kalau ini orang bapak paksa, oh dia anak-anak loh. Belum dewasa. Saudara lihat tuh, saudara anak coba waktu anak-anak masih kecil, orang yang tidak pernah mengerti keputusan orang dewasa. Susah sampai pakai bahasa apa. Pokoknya orang iyo emang yang mengerti. Orang tidak bisa baking, orang yang tidak bisa mengerti, saudara. Ya. Nah, bab besar, orang semua mulai tahu. Mamanya ndak dadoi. Sudah. Dulu waktu orang masih kecil ini, ya, yang saya cerita ke saudara, waktu kami ada di Talaut itu, ya, Lana baru 1 tahun, 1 tahun 2 bulan kayaknya waktu itu, dia. Ini boleh dapat lihat ada warung, ada gula-gula yang mesti beli. Kompas itu rumah di kampung sana, baku muka ada yang warung. Nah apa itu warung dapat lihat, itu kan warung hari-hari buka, ya. Peklar mandi kok dia lihat tuh warung. Langsung bataria mau minta gula-gula. Dia nih tahu ini mama dan papanya ada doi. Yang waktu itu Tuhan izinkan betul. Hele mau beli gula-gulanya ada doi. Bukan mau beli susu, mau beli gula-gula. Gula-gula no harga berapa? Ya ada mau beli dengan apa? Aduh dia bataria menangis. Orang kok kasih masuk di kamar saudara. Karena kan malu, ya. Iko kasih masuk di kamar kok buju-buju saudara bagaimana dia cara, ya. Dia memang tidak bateria gula-gula, cuma menangis dia tahu. Hele bilang bunga kok pada dia bumba, ya. Jadi gula-gula dia tahu bilang, baru orang sudah tahu kalau dia menangis harga warung itu dia maksud beli gula-gula, Dia cuma ada menangis saudara, so buju-buju di kamar. Kurang kaget tuh yang punya warung datang bawa gula-gula. Dia so tahu tuh, tentu ini anak ada menangis mungkin dia minta apa kali. Datang kok bawa gula-gula, ya. Sudah ya katu. Tapi maksudnya dia tuh yang nak mengerti. Paling susah bawa di toko. Lebih soalnya kalau lewat di Ampalima sana tuh, nah apa tuh uti-uti semua so datang, kong kasih pakai apa dia, dorang tak ingat waktu itu dorang taruh tas, kasih taruh tas pada di belakang dia sini mau buka, saudara. Namanya juga anak belum 2 tahun, so taruh akang tas, sayang anak, dia sini mau buka terpaksa beli. Untung waktu itu ada doi paksa pokoknya, terpaksa beli. Padahal sebenarnya tidak perlu mar, anak soba. So menangisnya nak mengerti. Mau bilang ini doi mau beli for yang lebih perlu. Angkonya tidak perlu tas. Nanti mama bawa akang tuh. Bayangkan anak kecil kalau mau bawa tas apa. Berdasar gitu deh. Jadi ya begitu kan. Jadi orang waktu itu menghindar sekali. Kalau itu sayang anak udah sejak saya lewat situ. Jangan dong semua saya pegang. Kan begitu tuh. Orang sengaja kasih pegang. Supaya tuh anak mati.
Nah itu tuh anak-anak. Ya. Untung sama waktu orang mulai besar, dididik dan akhirnya mengerti. Ya. Saudara dulu kalau orang keluar, ini anak-anak kan masih kecil. Ya, itu dulu di Sendangan itu, ya masih SD pokoknya, semua masih SD. Itu kalau keluar dorang so tahu. Mama, jangan lupa beli sesuatu. Sesuatu. Ya. Nah, dong so tahu tuh sesuatu itu, orang beli cukur-cukur. Nah, cukur-cukur kan dengan berbagai bentuk. Ada model oto, model boneka, apa saudara itu DP harga saya lupa 500 satu atau iya kan begitu tuh satu orang dua. Nyari ke 5.000 so dapat satu orang dua sesuatu harga 1.000 perak dong nin tahu dah 1.000 perak DP harga sesuatu. Lebih besar saya masih ingat kok tiba-tiba ini bicara ini kok nin tahu ya. Lebih besar saya mulai belikan dorang HVS. Nyandak beli 1 rim, beli 20 lembar. Ada dorang so pak-pak. Tahu di toko ada begitu. Beli 20 lembar kasih berbagi for dorang, beli spidol 2. Kong dorang bacoret di HVS itu tuh sesuatu. Dan dorang mulai terlatih, rata-rata kan anak-anak suka bergambar, saudara. Suka bergambar. Akhirnya itu menjadi kesukaan mereka. Murah sekali. Murah sekali. Kita nggak beli buku gambar, beli HVS. Beli HVS, beli pensil dengan spidol. Sudah, itu barang yang luar biasa dorang pokoknya baking dorang pemau tuh gambar terus. Iya, ya. Itu dorang jadi saya waktu itu melatih dorang untuk menyukai yang paling murah sekalipun. Itu paling murah sudah. Paling murah 10.000. Ya, so mahal so 15.000 so lengkap deh DP spidol. Iya memang beli terus no akhirnya. Pokoknya kalau keluar ada aja orang mau bawa pulang. Biar sesuatu itu cuma kecil. Itu anak-anak DP nama. Ada saja untuk membuat mereka terhibur. Dan seperti saya pernah cerita ke saudara. Dulu saudara saya seperti itu ya. Karena ketuk mau bikin sayang, mau bikin senang nih anak-anak. Ya. Kalau dorang ulang tahun. Ya, dorang bangun pagi. So ada kartu pada dorang pinggir. Kartu ulang. Cuma kartu saudara. Kartu kecil, kontorang so tulis akang, gambar-gambar akang di kartu. Selamat ulang tahun adik. Selamat ulang, begitu saudara ya. Tulis. Itu dorang masih kecil ya. Saya tidak pernah menyangka kalau satu ketika saudara, masih SD itu, tahu kelas 3 kayaknya. Lalu saya dibangunkan ya. Satu pagi saudara, tanpa dengar. Itu kayaknya baru jam 4:30 begitu. Ini anak-anaknya enggak tidur. Dorang mau kasih kejutan mama pe ulang tahun. Tuh, dorang berusaha mau buka itu pintu kamar. Karena dorang tahu dorang dia kasih masuk kalau dorang sebentar tidur. Jadi dorang juga mau berusaha. Tuh, dorang mau berusaha bagaimana DP cara supaya mama senang. Napa dorang so baking. Itu mama pe kartu. Duh saudara, saya kalau ingat waktu itu kan masalahnya kejadian pertama kali. Dan saudara tahu enggak? Itu dorang baking dari itu kertas-kertas, dari itu kartu-kartu yang selama ini kasih pada orang. Itu dimodifikasi dengan cara mereka. Bahkan dorang baking cookies dang. Cookies dari kertas, saudara tahu enggak? Ya. Baking dari buku, dari apa, ya ada aja saudara. Yang orang yang pernah baking malah pada orang.
Saya bingung ini anak-anak tahu dari mana. Nah zaman dulu kan belum ada Google seperti sekarang. Belum ada internet. Ya. Ini dorang dapat inspirasi dari mana? Kok tahu begitu? Ya. Nah ini dari lama-lama saudara dorang bukan berharap dorang kasih. Lama-lama dorang semakin mengerti. Dorang berusaha mau kasih pada orang sesuatu. Nah, berarti ini Tuhan bermaksud. Waktu saudara masih kanak-kanak, yang selalu saudara harapkan, apa Tuhan mau kasih pak kita? Tuhan kita so sambayang, kita so menyanyi. Sekarang Tuhan kasih dong. Orang baking Tuhan sama dengan tuh anak-anak dong tuh. Kan anak-anak dulu kan begitu, ya. Oh, haleluya. Orang pehambak cuma minta. Orang kan dulu begitu ya. Kalau anak-anak meminta, menyanyi dulu. Nyanyi dulu. Kalau menyanyi nanti omak kasih. Udah di semua menyanyi apa kek. Nah, ternyata orang bikin begitu Pak Tuhan. Tuhan, orang sama menyanyi. Sekarang kasih dang apa Pak orang. Nah, itu. Saya kok saudara pikir kalau nyandak orang model begitu. Toh? Dan itu anak-anak. Semakin orang dewasa di dalam Tuhan, seharusnya saudara tahu. Tuhan, kita hidup sampai sekarang, ya, aku selamat, ini karena Tuhan. Kau mau minta apa dari Tuhan? Sudah saatnya kau berdiri dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku buat untukmu? Apa yang harus aku persembahkan untukmu? Semua engkau sudah karuniakan kepadaku. Kan yang paling mahal Tuhan suka sih. Apa? Hidup. Itu paling mahal. Kalau oto dong, hidup lebih mahal dari oto. Apa saudara rela kehilangan hidup yang penting dapat oto? Kan bodoh. Kalau cuma kehilangan oto tentu dia tidak usah menangis. Karena kehilangan anak-anak papa. Saya baca dia ndak tulis apa dia? Hilang separuh jiwaku. Oh kasihan. Oh kasihan. Itu orang yang hilang, orang yang dekat, yang orang cinta. Ya, kalau hilang dapat rasa somalayang semua. Padahal orang mesti ingat ada Tuhan, dialah hidup kita. Ya, siapa mau bilang kehilangan itu nyandak pedis? Siapa mau bilang? Tuh, saya saja mengalaminya dan menangis. Tuh, mungkin tuh lain soalnya nyandak menangis sejauh yang saya menangis. Kita menangis berbulan-bulan, lain kali 1 tahun, 2 tahun masih haga dan menangis. Tuh. Semua videonya kita nyandak layak saudara, maksudnya nyandak tega untuk hapus. Coba ya, sampai tuh videonya war-war tetap dipertahankan. Kenapa DP video ya? Saya masih ingat tuh kapan itu kan ada itu aplikasi yang boleh baking itu apa kok itu gambar bergerak. Sekarang kan dong so baking tuh lebih hebat lagi. Dulu kan tuh gambar foto boleh menyanyi. Dan saudara, waktu itu tergoda sekali. Kong kita tahu, kong dia menyanyi itu, tak buka DP mulu saudara, ya, termasuk kepalanya, matanya bergerak. Oh Tuhan, betul-betul memang kenapa dia dah hidup? Todong so bikin bodok pak orang. Kita nyandak pernah posting karena nyandak memberkati yang lain tuh. Pasti dong semua siak. Kapan ini pendeta kok so aneh. Oh.
Sampai mau hapus kita masih rasa, mau hapus so kurang ini le. Toh, so nyanda ada le dia, mau pi foto di mana pak dia. Toh, sampai begitu saudara. Toh, itu begitu sudah. Kehilangan manusia, susah tuh orang mau hapus. Kalau kehilangan Tuhan dong. Nah, itu banyak orang yang tidak begitu peduli. Kehilangan iman. Ya. Orang paling takut hilang doi pendeta. Tuh dompet nggak tahu di mana. Orang takut sekali. Tuh dompet dia taruh di mana. Maka kalau Tuhan angkau so taruh di mana? Semua orang baking orang memang berarti tuh Tuhan angkau so salah taruh. Berarti orang tidak lagi sadar bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan ada di dalam kita. Tuh, 1 Korintus 6. Ya, 6 ya. Ayat 19-20. Saudara. Coba baca dulu ini. 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Harusnya tanya Pak Tuhan, dia pemilik hidup ini. Mana le itu? Nah ini, lihat ayat 20 ini. Sebab kamu telah dibeli, Tuhan so beli. Dan harganya cash. Nyanda kredit. Cash. Karena itu muliakanlah Allah dengan, orang kan muliakan Allah dengan rohmu. Itu tubuh kuat. Kenapa? Jangkok jalia di tubuh. Sana justru karena kau sudah dibeli, lunas dibayar, roh, jiwa dan tubuhmu. Ingatkan dirimu. Orang kan sekarang ibadah, kenapa nggak ada begitu? Kenapa nggak ada pakai baju begitu? Jangan lihat di tubuh, lihat di hati. Sana. So itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya bilang ke saudara, kalau hatimu kudus, tubuhmu pasti akan mengekspresikan apa yang ada di hatimu. Dan tubuhmu akan kudus. Masa tubuhmu kudus? Penampilannya najis, kan aneh. Coba kok kalau ada betul. Ya, so itu kita keras sekali leh. Kalau soal baju dan ya, saya keras biar Jo. Biar Jo orang mau bilang apa mana-mana Jo. Tuh orang hidup seperti apa yang Tuhan atur. Bukan nanti di sorga baru orang begitu nyanda mau masuk sorga engkau. Justru karena orang ini calon sorga, loh hiduplah dengan cara sorga. Di mana? Di bumi. Kalau nyanda, raja sorga tidak akan menyebutmu. Orang warga kerajaan sorga, sangat betul 1000%. Maka kalau orang warga kerajaan sorga masih tinggal di bumi, loh dengar-dengaran kepada peraturan sorgawi. Peraturan sorgawi mana? Ada di Alkitab. Nah ini salah satu. Ingatkan dirimu, kamu bukan milikmu. Tuhan so beli. Bayangkan orang ini kan keterlaluan. Siapa? Orang ini Tuhan yang baking. Coba, Tuhan yang ciptakan, harusnya dia punya hak. Yang enggak usah pakai tebus-tebus. Dia punya hak. Tapi toh, waktu orang terjual kepada dosa.
Tuhan datang, tebus ulang. Kong tebus berapa duit? Nah, coba berapa? 3 triliun? 1000 triliun. Oh Tuhan, darahnya, nyawanya sendiri yang dia gunakan untuk membayar orang ini. Kong orang hilang doi, marah pa Tuhan. Hilang doi, dia ganuk pa Tuhan. Baku marah dengan orang gereja, Tuhan jadi sasaran. Kenapa engkau masuk gereja? Taso binci tu tanta di seipa kita. Tu tanta itu Tuhan ada gunakan supaya engkau jadi licin. Oh, yo, coba jangan cuma satu bilang amin. Coba tuh lain, amin. Nah gitu kok saudara. Daripada angkot tasono bapak. Nanti ada orang bilang amin. Apa kata? Amin. Jangan beribut. Loh, justru kalau di rumah Tuhan, ini saudara tahu, lihat di sorga. Sorga itu begitu. Ya, amin, haleluya. Itu di sorga. Orangnya tahan untuk tidak menyembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Begitu tuh. Nah ini nilai 1. Tuh, ini kudus. Ini emang lain. Tuh. Rata-rata manusia ini mau bilang ini khotbah kudus. Orang nih tahu Allah kita bukan cuma kudus, maha kudus. Dan sekali lagi kalau saudara baca, itu malaikat-malaikat di surga asal menyembah menurut perjanjian lama, perjanjian baru, dorang PKT yang keluar apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa bukan kasih, kasih. Kasih, kenapa kong kudus? Coba, kalau tidak betul. Itu tuh surga. Itu pujian di tata Allah. Ya kan saudara. Lalu orang gereja masa kini, mau dengar kata kudus, ngon ini menghakimi. Menghakimi bagaimana? Lihat rupa ini tuh. Wahyu 4 ayat 8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Berapa jam itu? Tidak berhenti-henti. Berapa jam? 5 jam boleh. Duh, so lama ya dari tadi tuh orang udah berdiri ya. Belum kelar-kelar ini puji-pujian. Ya. Mana? Tidak berhenti-hentinya mereka berseru sana ya. Berapa jam itu? Siang dan malam. Tuhan tolong. Saya bilang ke saudara di surga tidak ada siang, tidak ada malam. Alkitab juga. Ini mesti tulis siang dan malam supaya saudara tahunya tidak pernah berhenti. Di sana Alkitab yang tulis. Surga tidak perlu lampu. Tidak perlu benda penerang. Kenapa? Yesus adalah lampunya. Bagaimana? Yang tidak ada siang, yang tidak ada malam. Jadi kalau sampai surga tulis siang dan malam, DP maksudnya tidak pernah berhenti. No. Jadi waktu orang di sini ibadahnya tidak berhenti-berhenti, harusnya saudara sadar kau sedang dipersiapkan untuk ada di surga. Di bumi hele ibadah 20 menit dia so nyandak jo teri ambeien sekolah sambil itu apa to? So nyandak tenang. Saya bilang ke saudara tuh, mar kalau nonton sinetron sampai so rasa tuh dia nyandak mau pergi tunggu iklan dulu. Bukan nanti so rasa sekali dulu. Tunggu ini adegan penting. Nah, udah. Nanti kalau pergi di WC, toh cepat-cepat keluar dari semua mulai. So kelar tuh iklan. Coba kok saudara. Toh,
Mar kalau di ibadah dompet suka iklan terus. Iklan terus. Aduh, jangan terlalu serius. Iklan dulu. Iklan. Betul tuh. Saudara, saya maksudnya ini baru terkejut soalnya ya. So sering terkejut tapi ini DP kejutan kok hebat. Toh, baru kelemarin. Toh, saya sampai nintau ini mau sakit hati. So nintau mau bilang apa saudara. Sementara itu gereja-gereja raksasa. Ya, orang pe istilah mega church. Gereja-gereja raksasa. Jemaatnya puluhan ribu. Memang nyandak dapat dengar betul dorang pe kata-kata kalau apa. Tapi itu di podium gereja. Kayaknya itu Bapak Gembala. Dia pegang koin. Nah, biasa kalau koin kan ada permukaan kiri dan kanan. Jadi dia suruh ini ada ibu dan bapak baku mengada. Memang so pakai baju olahraga dorang. Jadi kayaknya kan memang kan tante sebaku atur kalau mau bikin apa. No? Oke. Pilih. Ibu mau pilih yang mana? Kiri atau kanan? Oh dia bilang, oh kita kiri Jo. Oh tuh bapak, oh kita kanan Jo. Maka pendeta lempar ke atas tuh koin. Tak. Yang ciri apa kan orang tahu tuh? Burung. Dulu kan dia bermain. Burung. Wah kan itu. Untung tuh ibu. Kau tak kira le mau apa? Dia tanya, pendeta tanya. Jadi maunya apa? Dorang kote. Jadi yang untung dia yang baskop. Tuh satu yang tukang tangka. Tanya, angko mau skop apa? Bola atau Alkitab? Hah? Iya saudara. Kong itu bapak nih tahu le kalau udah kena pikiran apa dia bilang Alkitab jo kata. Kong orang ambil tuh Alkitab. Kong taruh. Kong tuh gembala pegang tuh Alkitab tuh. Kong ibu skop. Pak. Udah. Tuh bapaknya dapat tangka. Jemaat tepuk tangan. Oh, iklan terbaik di dunia. Malah orang itu banyak DP jemaat. Jadi gereja berhasil. Bagaimana membuat gereja berhasil? Banyak iklan. Ya, termasuk iklan-iklan yang tidak kudus. Dan tidak memuliakan Tuhan. Supaya gereja berhasil. Kan kalau gereja banyak orang, DP jemaat kan, DP pendeta kan kaya raya. Jadi pendetanya berhasil. Kong apa kita terlalu bogoh? Kong ni mau gereja ini berhasil. Berhasil menurut siapa? Menurut dunia? Atau berhasil menurut ukuran Alkitab? Menurut ukuran Allah? Hati-hati saudara. Sekarang kalau cuma mau bilang teori sukses. Terlalu banyak di segala bidang saudara kurang mau klik-klik. Jangan kasih masuk itu di sini. Jangan bawa itu di mimbar gereja. Dan jangan biarkan itu merusak cara pikirmu. Nah kalau pertobatan kita artinya berubah cara pikir. Ini bertobat. Berubah ke arah yang Tuhan suka. Artinya waktu orang bicara pikir kembali ke cara dunia, kau tidak bertobat. Pertobatanmu batal. Masa soalnya tidak bertobat ke masuk surga? Waktu cara pikirmu tentang sukses, kau menggunakan cara pikir dunia, kasih masuk di gereja, tuntut Pak Tuhan, tuntut apa? Kak, kita ini hidup karena Tuhan, saudara. Ya, dia bikin patah orang pe badan sekarang, dan kau masih punya utang. Toh, orang ini bukan cuma utang tulang, utang kaki, bukan utang nyawa.
Hah? Kok saudara baku reken dengan Tuhan? Ya Tuhan ini cara pikir kok terlalu bobrok saudara. Kenapa? Karena mayoritas khotbah seperti itu soalnya. Jadi memang itu susah saudara. Kalau saudaranya hati-hati, kau sudah membiarkan dunia meracunimu. Nah kalau bilang dunia, bayangkan kalau dunia itu ternyata so diizinkan berdiri di belakang mimbar. Pakai Alkitab, dibuktikan dengan ayat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Maka dia diberkati. Dia makin diberkati. Dia tambah diberkati. Sehingga dia diberkati sekali. Oh Tuhan. Kenapa engkau tidak baca Paulus? Kenapa engkau tidak baca Petrus? Kenapa kau tidak baca pikiran Yesus? Aneh. Hah? Ternyata Yesus penekanan. Berkatnya itu rohani. Saya sering bilang ke saudara. Doa sih begini. Apa? Berkatilah mereka, berkatilah kami Tuhan. Apa? Materi terlebih rohani. Padahal dalam hati, biar jo kita nyanda dapat iman. Manjoy, ngoni ini mesti sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat iman. Oh iyo no katu. Iyo, kong kalau kaya dang. Nyanda dapat kaya toh. Oh dapat no. Aduh, amin kalau begitu. Oh lebih kuat kalau doi. Kalau dapat doi jadi lebih kuat. Ya, Marco cuma dapat iman. Ya, berkat, damai sejahtera. Ya, orang nyanda ada damai kalau nyanda sejahtera. Bayangkan ini orang bicara. Dorang semua baking. Begini pendeta kalau terangkan damai sejahtera. Kasih satu kata. Damai dan sejahtera. Oh. Kalau orang yang tidak sejahtera berarti DP nama prasejahtera. Tuh. Beras pakai konga kalau prasejahtera. Tuh. Kalau nyandak tapi sampai angko bocor tuh so sirup. Belum mau bersih. Dosa campur cacing. Aduh kasihan tuh. Ini ya. Itu tadi ini orang suka sekali. Kong apa kita nih tahu ini ayat ini. Kong apa saudaranya tidak terangkan ayat ini. Coba kalau saudara. Ya. Bukan saya tidak tahu ini perjanjian lama. Kali dalam hati. Bayangkan. Dulu waktu zaman Yesus. Perjanjian lama yang dorang baca. Yang ada perjanjian baru. Coba. Tuh. Yesus dan murid-murid memang baca apa kalau bukan baca Taurat. Tidak ada perjanjian baru. Perjanjian baru mulai ditulis, mulai dikumpulkan. Waktu rasul-rasul so mati semua. Kon orang mulai kumpul-kumpul. Berarti waktu zaman Yesus, zaman gereja mula-mula belum ada nih Alkitab. Kon apa orang cara pikir perjanjian baru. Sekarang orang ini perjanjian baru sampai saudara Sony mau baca. Bukan karena nyanda ada. Orang so pasti baca. Karena baca perjanjian baru kan yang tidak menarik. Kurang DP cerita di sini. Mar kalau di perjanjian lama banyak cerita. Oh, cerita Esther apalagi. Nah, cerita Daniel, Yusuf di rumah Potifar. Yusuf naik takhta. Oh, ada banyak cerita. Oh, orang boleh baca itu. Dong anggap orang ada baca buku cerita. Nah, kalau baca perjanjian baru ya bela lali mau baca tuh belum kalau semua baca cerita Kamari Kudus. Aduh kasih yang siapa tuh mau dengar itu pendeta. Orang tuh sampai seperti itu. Ya.
Cara pandang gereja masa kini. Mesti ada rumah. Jangan mengembara. Sementara Paulus mengembara. Jadi Paulus menurut saudara dikutuk Tuhan. Paulus mengembara. Paulus udah tulis. Kong angko pe gereja ada baca buku apa? Paulus mengembara, kong angko dong. Justru gara-gara Yesus kok dia mengembara. Nyanda ada rumah di bumi. Tuh, ini Paulus bertulisan ya. 1 Korintus 4 ayat 11. Saudara boleh baca dengan lengkap nanti. Sampai pada saat ini kami lapar. Aduh Tuhan tolong. Apa DP kurang Paulus penderitaan, masa Tuhan masih izinkan dia lapar? Lapar, aus, telanjang. Loh ditelanjangi soalnya. Kalau mau pukul kasih telanjang dulu kondom bage. Telanjang dipukul kong. Hidup mengembara. Kong sekarang tolak kutuk pengembaraan. Lah engkau udah baca di mana? Jadi menurutmu apa Paulus dibawa kutuk? Coba. Saya bilang ke saudara, Yesus, waktu dia lahir di mana? Di kandang tuh, seorang semua tahu. Siapa punya tuh kandang? Yusuf. Orang punya. Yesus lahir di kandang orang punya. So kandang orang punya, bukan belum punya sendiri. Kandang orang punya, palungan orang punya. So mulai besar, dia naik perahu, dia punya. Orang punya, Petrus punya. Makan roti perjamuan dengan murid-muridnya apa? Dorang so ada gereja sendiri. Yesus bilang pergi jo, masuk ke dalam kota dan ngonilia. Toh ada orang bawa-bawa kendi, ikut jo pa dia. Kong tanya pa dia begini, bayangkan dari pertanyaan. Di mana? Mana supaya tepat. Di mana ruangan yang akan guru gunakan? Coba bagaimana dari kata-kata. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergi ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Kok? Dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Pesan guru. Apa pesan guru? Di mana ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Dia bilang, tanya berapa DP sewa? Baku atur, kasih tahu pada dia. Berapa per jam? Dia langsung tanya di mana tuh ruangan? Yang guru mau pakai makan Paskah dengan murid-murid di mana? Kan ini Yesus pemodel. Waktu dia mau masuk ke Yerusalem, biasanya Yesus jalan kaki. Tidak pernah ada catatan dia apa naik motor, enggak. Dia jalan kaki. Ya, kali ini waktu dia mau masuk ke Yerusalem, dia naik keledai. Siapa pe keledai? Dia punya. Murid-murid punya bukan. Coba mana tuh DP ayat? Saya sudah tahu kita nyak karang-karang ya. Napa DP ayat? Coba dari ayat 1 deh. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya, Kong, dengan pesan, pergi ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan ada anaknya. Dan anaknya ada dekatnya. Dekat DP mama. Kalau saudara perhatikan, salah tuh orang bilang Yesus naik keledai betina, salah. Yesus naik keledai ini.
Ini keledai jantan saudara. Itu induk anak. Itu yang Yesus Yesus kendarai. Nah, saudara ya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, bilang Tuhan perlu. Tuhan perlu. Bayangkan, ini Yesus bicara, bayangkan. Bukan dia bilang langsung, suruh dia murid-murid bilang. Bilang pada orang, Tuhan perlu, nanti dia bisa pulang. Dia pakai sebab keledai. Ya, Yesus turun dari surga nyandak bawa keledai. Tuh nyandak bawa keledai. Nanti dia ambil. Dia tahu semua dia punya. Dia punya hak. Tapi maksud saya, bayangkan. Ini yang Yesus contohkan. Kok orang suka. Semua orang punya. Karena itu ciri sukses. Apa Yesus sudah kasih contoh? Kok saudara mau minta yang mana? Sukses menurut siapa menurutmu? DP terakhir dia mati. Dikubur di mana? Orang kubur. Mulai dari lahir sampai dia mati, dia pakai orang punya. Orang sekarang nyandak puas ikut Tuhan. Ndak puas sayang Pak Tuhan, ya rasanya akan berhenti taat, berhenti setia. Kalau Tuhan nyandak kasih, kita punya sendiri. Kan? Nyandak sukses DP nama. Nih tahu sampai ukuran. So itu saudara begini, bukan Tuhan yang boleh kasih. Saya bilang ke saudara, hari ini miskin, sebentar so kaya. Ini siang engkau miskin, sebentar malam kaya, boleh kaya? Ya ilah, Tuhan yang menciptakan semuanya, masa dia ini boleh baking? Boleh. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang memberkati, dia selalu lihat akibatnya. Ini Tuhan. Ini karena dia sayang pada orang. Bukan setan Saudara lihat kalau setan, yang penting engkau bawa kemari ayam putih kaki kuning. Kong kasih doi pak kita. Sudah. Pulang jongan. Anak suka tuh perempuan mana? Orang pebini itu. Udah. Anak pergi jo. Kong lewat di muka kong Floyd. Nanti yang lihat. Dia ikut pak angko. Dia setinggal di pelaki. Jangankan tuh bukan orang punya. Sampai orang punya. Tak boleh kasih pangana. Itu setan. Maka kalau Tuhan, dia selalu lihat akibatnya. Tuhan bilang, Bapa di dunia ini tahu memberi yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Masa dia mau kasih batu waktu kau minta roti? DP persoalan sekarang, sungguhkah yang kau minta itu adalah roti? Tuhan lihat akibatnya. Mungkin menurutmu itu roti. Tapi Tuhan tahu itu yang engkau dah minta, itu kasih yang batu. Tuhan kasih itu roti. Masalahnya DP model. Orang pikir yang Tuhan dah kasih batu, padahal itu tuh roti. Ini yang akan membuatmu bertumbuh. Ini yang akan membuatmu dewasa. Ini yang akan membuatmu sadar dan mengenal siapa Tuhanmu. Tuhan tahu. Engkau minta 1 juta Pak Setang, dia boleh kasih 5 juta. Nah, kalau engkau minta Pak Tuhan, mungkin saudara so mati-mati minta, so doa puasa Tuhan 10 juta, Tuhan kasih 1 juta. Supaya engkau berdoa terus. Nanti waktu saatnya tiba, kau akan terkejut. Dia boleh kasih 100 juta. Kalau itu akan membuatmu semakin mengasihi Tuhan. Tapi kalau berkat yang diberikan kepadamu cuma membuatmu lari dari Tuhan, harusnya sadar. Sungguhkah ini berkat Tuhan?
Hah? Atau sebenarnya ini jebakan setan untukmu. Tuhan, bukakan pintu bagiku. Lihat ini. Bukakan pintu. Tuhan bilang, sudah, berjalan. Mana Tuhan? Semua dinding ini, pintunya tidak terbuka. Engkau lupa, Tuhan itu adalah pintu. Tuhan bilang, masuk, lewat sini Jo. Tuhan, mana itu jalan? Akulah pintu. Hah? Itu dinding Tuhan, masuk kalau Tuhan dah suruh. Nanti kau akan terkejut. Masuk kau teh. Israel menangis. Musa, mau baking mati 4 orang di sini. Lihat, ini laut. Orang mau berjalan lewat mana? Napa Firaun dan semua pasukannya so datang dusu 4 orang. Nyandak ada jalan kiri, nyandak ada jalan kanan. Laut di muka. Kau mau lewat mana orang Musa? Tuh, dorang nin tahu so Tuhan itu jalan. Maka Tuhan suruh dorang, Musa ambil jo tu kayu. Mau bikin perahu Tuhan. Nyanda. Tu kayu dan tongkat tu engkau dapat. Hah? Ini tongkat kecil ini. Mau muat itu 2 juta orang. Tunjuk. Arahkan ke laut. Maka semalam-malaman Tuhan kirim angin timur. Ada berdoa, minta supaya Tuhan buka jalan, yang datang angin badai. Bagaimana Tuhan ini? Tuhan buka jalan, bukan kirim badai. Engkau nin tahu badai itu yang akan membuat jalan. Aduh saudara, Tuhan mendatangkan angin timur. Tuhan kirim itu badai. Kemudian badai itu yang membelah laut itu, saudara. Yang usah bafeto. Coba berdoa jodeng setia. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Dengan perantaraan angin timur. Tuhan gunakan angin timur. Untuk membuat saudara lihat mujizat. Lain kali saudara tunggu Jo. Ada badai mengamuk, habis itu baru ada mujizat. Ada minta rekan Tuhan. Aduh bayangkan Tuhan cuma kirim badai. Ya ampun, dia nih tahu Tuhan dah kirim mujizat kasih yang begitu DP perjalanan. Kenapa ya? Dia menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang lombo, yang keras. Badai? Ya badai, namanya juga badai. Masalah itu cuma angin sepoi-sepoi ya. Hele airnya ndak bergerak. Angin sepoi-sepoi, mata tatutu, kong bobo. Lihat. Dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi saudara mau bikin kering tuh laut. Pakai angin sepoi-sepoi. Angko tuh tasono. Perlu menggunakan badai untuk membuat laut pun terbelah. Dan ada jalan untuk pergi sampai di seberang. Nggak usah pakai kapal. Nggak usah pakai perahu. Itu cara Tuhan bekerja. Tuh. Jadi lihat badai terus nggak apa-apa. Berarti ada mujizat. Tuh. Saya mengalami mujizat. Mengalami mujizat bagaimana? Kalau ele sakit aku dimau. Jadi Tuhan ya kasih deh. Kalau cuma puji Tuhan saya sembuh dari bak ingus. Ya orang cuma bak ingus. Ya segala rupa. Ele kita jangan aja berdoa aja baik tuh ingus. Sembuh dari kanker. Tuhan kanker dulu makanya. Dulu kita bangkrut, lihat sekarang. Sekarang kita dirikan bank. Dulu bangkrut, sekarang bank.
Orang saudara mau sambung DP belakang. Tuh, bang. Atau apa mana. Saudara, coba lihat. Tuhan mampu terhadap semua hal. Kalau dia mau, so bilang akang, sekarang orang miskin, besok kaya. Tapi kalau saudara datang pak Tuhan cuma karena miskin, Tuhan bikin miskin terus. Supaya engkau terus datang pak Tuhan. For apa engkau jadi kaya, kau masuk neraka. Lebih baik miskin juga sampai mati. Seperti jemaat Smyrna tuh. Contoh ini jemaat Smyrna. Wahyu 2. Jemaat Smyrna, Tuhan bilang, aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya, berarti kaya rohani. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun kau kaya. Aduh. Ini namun kau kaya ini kalau orang ini dalam kurung. Dan fitnah mereka. Tapi yang sebenarnya tidak sebaliknya. Mereka adalah jemaah iblis. Saudara, aduh nggak usah peduli kok. Duh ngoni ini rajin-rajin. Lihat tuh Noldi rajin konsumati. Tuh, lu lebih kan tuh orang yang nggak jam masuk gereja ya, masih hidup sampai sekarang. Kurang mau tunggu aku masuk neraka. Bodoh sekali. Sedang dia masuk gereja boleh mati. Berarti kalau angkau nak masuk gereja, kau belum mati, berarti angkau kurang mau tunggu masuk neraka. Jangan bangga. Gimana sih? Belakang yang setia, yang taat saja, ternyata bisa mengalami hal mungkin yang menurut saudara, aduh itu berat, udah lebih baik kita tidak usah. So bilang mati adalah untung. Tuh, siapa yang bisa terima mati adalah untung? Yang ada orang boleh bilang mati adalah untung. Mati itu musibah. Toh? Mati itu soe. Tapi cara Alkitab, mati itu untung. Lah, sampai kau memiliki cara pikir Kristus, baru saudara bisa bilang mati itu untung. Selama kau menolak cara pikir Alkitab, selama kau menolak cara pikir Kristus, mati itu soe. Sial itu. Mesti usir itu roh maut dari pangoni. Roh maut. Yesus mati mengalahkan maut. Supaya orang yang memiliki dia hidup selama-lamanya. Baca dulu ayat itu. Mana? Adik, Vita, Yohanes 11 coba. Yohanes 11 ayat berapa itu? Yohanes 11 ayat 25. Mari baca sama-sama. 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati. Kong kaya padang so mati. Orang kalau yang tidak punya cara pikir Kristus, saudara tidak bisa terima ini. Kong kaya padang tuh, Paulus mati, Petrus mati, Yohanes mati, semua so mati. Abraham pun mati. Ya, itu kan waktu itu orang-orang Yahudi memprotes Yesus dengan itu. Dengan siapa engkau menyamakan dirimu? Kau Yesus bilang kita lebih besar dari Abraham. Abraham itu dia sangat bersuka cita dan lihat kita. Aku sudah ada lebih dulu dari Abraham. Dorang ambil batu kau melempar Pak Yesus. Yesus bicara menjelaskan orang. Ini Pak orang-orang yang sok tahu. Saudara lain kali yang tidak usah banyak bercerita dengan orang. Sok tahu lain kali susah mau terangkan deh. Udah angka bangan begitu orang. Kau jo pangan. Ang masuk neraka toh? Oh iyo pergi jo. Kamu kayo. Sebelum Abraham jadi aku so ada. Kok
Mau cari di mana pengertian begini? Enggak. Kalau saudaranya tidak mau terima cara pikir Tuhan, saudara akan jadi ateis. Percaya Kak. Yang tidak mau ganti saudara KTP tetap Kristen. Ya. Apa pendeta ada ateis? Sudah banyak sekali, bukan cuma ada. Mengajar tentang iman tapi dia tidak pernah hidup di iman. Hidup dalam iman. Coba, banyak betul. Pendeta ateis? Ateis. Oh kasihan. Dia baca Alkitab, tapi tidak ada imannya untuk apa yang Yesus bilang. Tuh, bayangkan saudara, ngeri sebenarnya. Ya, so itu sampai sekarang kita masih berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku pikir aku berkenan, padahal tidak. Kalau seandainya engkau menemukan ada yang seharusnya aku buang, tolong kita mengerti Tuhan. Jangan kasih biar kita tahu. So itu lain kali kalau saya belajar apa misalnya toh. Mar kalau khotbah kamari lain. Saya langsung begini, oh berarti itu tadi malam for kita. Bukan for saudara. Itu kita udah belajar yang kemudian ada, oh itu Tuhan dah tahu bagi kita. Kita jangan model begitu. Iya. Yang tidak mau mati. Tapi ternyata semua orang mau mati. So itu percaya dengan cara pikir Alkitab. Walaupun kau sudah mati, kau tidak pernah mati. Kenapa? Karena cuma tubuhmu yang diletakkan di kubur, rohmu pergi kepada Tuhan. Roh nyanda pernah mati. So itu waktu saudara cuma makan for tubuh jasmani, rohanimu so kelaparan, so sakit, so sekarat dan kau tidak peduli. Torampe rohani nyanda makan brenebon. Kok dengar kok saudara? Biar tuh makanan enak sekali, kau tidak sedang memberi makan rohanimu. Berapa jam habis untuk makan jasmani? Berapa? Kau makan rohani yang akan membawamu dalam kekekalan. Singkat-singkat juga pendeta. Singkat-singkat juga yang penting jelas. Kau apa angko kalau makan yang tidak singkat dan jelas. Tuh kan so jelas ini brenebon. Statu leper jone. Singkat dan jelas. Tuh jangan makan terlalu banyak. Mar kalau makanan rohani, coba pendeta. Nah usaha sudah kok terus mengerti itu percaya tuh, percaya tuh sudah. Terus dari dulu tahu kok. Tak kira le mau khotbah apa. Kalau percaya, terus tahu dari dulu. Bayangkan saudara, bisa tiba-tiba yang saya cerita ke saudara. Profesor teologi, berapa kali ya cerita di sini. Kami punya bukunya. Karena dia juga menulis buku untuk remaja. Dulu saya beli saudara bukunya kayaknya setebal ini. Beli for anak-anak ini. Ya. Jadi Landai dan Veta baca tuh buku itu. Ya. Renungan-renungan pendek untuk remaja. Ya. Lalu saya tidak duga sebelumnya, maksudnya ini tahu dang. Kok tiba-tiba saya mendengar interview, wawancara di YouTube, ya. Ternyata yang diwawancarai ini anaknya profesor yang bukunya orang udah beli. Oh bagus sekali DP cerita di buku itu. Oh anak-anak suka sekali. Lalu saya dengar, jadi ini tuh profesor be anak dah. Lalu dia bercerita begini. Apa? Dia bilang satu kali dia bilang saya makan dengan papa. Nah, papanya selain profesor, penulis buku, ya, motivator terkenal, kayaknya dosen teologi, ya, lalu gembala di gereja ternama di Amerika. Kong, dia bilang, Kong waktu kita sementara kuliah,
Sementara ambil S2. Lalu papa makan dengan kita di restoran. Dia bilang, Kong, tiba-tiba papa tanya begini. Nak, selama kamu berkuliah, pernah enggak Ngana merasa kalau sebenarnya Tuhan itu tidak ada? Pernah enggak engkau merasa ragu terhadap Tuhan? Oh, ini anak langsung berpikir DP papa mau jebak pada dia. Nah, itu dia bicara waktu di interview dia bilang begitu. Dia bilang jadi waktu ayah saya tanya, dia bilang saya langsung berpikir ini papa mau jebak pak kita. Ya, maksudnya tentu kan dia pikir kalau banyak orang yang seperti itu. Ini kuliah teologi saudara, bukan kuliah di mana. Dia bilang jadi waktu papa tanya, dia bilang dia langsung menyau, ya enggak papa. Tapi kenapa papa tanya begitu? Papanya bilang soalnya papa begitu. Nah ini kan baru enak. Hah? Iya saudara, bayangkan ini anak lu bercerita seperti itu. Ya, saya memang soalnya enggak cek apakah DP papa masih hidup atau apa. Dia bilang saya terkejut waktu mendengar papa bilang soalnya papa bukan pernah meragukan Tuhan. Sudah meragukan Tuhan. Jadi sampai itu so tua saudara papa. Tapi papanya tidak tinggalkan pelayanan. Papa tetap jadi gembala. DP gereja terus sukses. Mardompe pendeta, soalnya anda ada iman kepada Tuhan. Dia bilang dia tidak percaya. Bahkan dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Tapi dia mesti terus bekerja. Kenapa? Kong mau makan apa? Saudara mau suka? Orang pergi gereja sukses. Sukses menurut siapa? Siapa ukuran tuh sukses? Tuh. Kalau saya bilang ke saudara, doakan saya. Itu nyandak bagus edu. Karena itu cuma contoh salah satu. Bukan satu-satunya. Itu salah satu. Karena so banyak ternyata pendeta yang masih mengajarkan Alkitab, mengajarkan Yesus, mengajarkan mujizat. Padahal dia sendiri nyanda percaya. Dia sendiri Sony mau berdoa. Pelayanan doa. Mari yang melayani nyanda aja berdoa. Dia cuma berdoa. Aduh saudara, saya dengar langsung kesaksian itu dari dulu pengerja di sini. Baca cerita kita. Kak, kita mau gabung. Oh itu pelayanan doa terkenal di Indonesia. Soalnya dari televisi orang. Melayani doa 24 jam. Waktu mereka ajak ini pengerja ini dulu ada di Jakarta. Ajak gabung. Kong kata dia bilang, Kak, jadi kan waktu kita ada di situ yang dorang, kong kita tanya. Maksudnya kalau dorang berapa sering dorang puasa. Dia kata, aku berpikir berarti kata dorang rajin puasa semua. Kong bagaimana doa puasa di sini? Kong dorang kata baku haga. Lalu senyum, kong bilang pada dia, orang sini puasa berdoa. Bukan berdoa puasa, puasa berdoa. Maksudnya nyanda aja berdoa. Mardorang melayani doa. Siapa yang ada beban doa, kirim kamari, nanti orang sembahyang akang. Baru, kenapa ada mujizat? Kenapa yang mau cari pekerjaan? Kenapa akhirnya sudah dapat pekerjaan? Oh semakin terkenal, semakin dipercayai. Tentu secara nasional. Ini sedih sebenarnya kita mau bilang. Tapi ini kalau ada Pak Inga, artinya Roh Kudus mengingatkannya. Supaya orang semua ini menjaga diri. Kenapa? Penyesatan terjadi di mana-mana. Bayangkan kalau orang yang mengajar saudara untuk cinta firman Tuhan. Dia sendiri ini mau dengar firman Tuhan.
Dia mengajakmu ibadah, dia sendiri nih mau ibadah. Bayangkan kalau saya ini, toh, mengajar saudara untuk cinta firman Tuhan, suka berdoa, suka ibadah, padahal kita nih mau. Tuh, sesolala. Jadi khotbah sekarang 20 menit, Jo. Padahal belum beri 20 menit kita suruh buka mati. Apa nih boleh? Loh, kematian itu paling pasti. Kalau bukan sekarang, mungkin besok. Coba kok saudara. Coba kuat. Berpikir seperti itu. Bayangkan saya bilang. Coba orang penoldi. Tuh, kalau kemarin baca cerita dari Om O bilang doses. Padahal Om Dian baru bilang. Noldi. Apa hari Sabtu jemput akang bapak bawa di Maumbi. Ya baru hari Kamis Noldi sopi sorga. Ya jadi pi Maumbi. Coba saudara. Saudara tidak pernah tahu sekali lagi. Hari ini saudara pikir saudara masih hidup. Pagi-pagi saudara pikir saudara masih hidup. Coba saya bilang ke saudara. Seandainya Noldi waktu itu. Hari Rabu waktu dia mau pulang. Kong Ses bilang. Noldi besok ngana semua mati. Pas dia bilang gini. Ses ini pasti setan so pake. Ses satu. Kita masih muda. Kedua kita ini sehat-sehat. Ses. Orang biar di motor le terus. Nyandak masuk-masuk angin. Coba saudara. Dia tidak pernah tahu, bayangkan. Ada Bapak Jalangkong. Langsung mengembus. Coba saudara. Mau apa kek DP cara matinya, coba saudara. Orangnya tidak pernah tahu. Kalau dia pikir dia semua mati tidak usah muat penumpang. Toh? Pergi langsung di sentra medika. Toh? Baik kalau kurang mau rubut sudah nggak usah susah-susah. Dorang langsung formalin. Ini karena dia tahu dia belum mau mati. So itu dia muat katuk penumpang. Bekerja. Dia tahu dia belum mau mati. Coba kalau selalu saudara berpikir saudara ini semua mati. So itu waktu dengar firman Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Kenapa? Siapa mau tahu sebelum kelar tuh ibadah. Angkau sama menyusul. Menyusul Noldi. Orang kan ingin tahu. Waktu Lia postingan tentang Noldi di FB. Saya tiba-tiba waktu scroll begini. Dapat lihat. Ada lagi di bawah. Papa dan anak. Jadi 2 peti. Saya baca waktu itu baru 1 jam yang lalu kalau tidak salah. Ya, orang pikir-pikir Noldi so musibah besar. Kenapa ini papa dan anak mati 1 kali? Mungkin don 2 ada baku gonceng. Bapak peti 2 di depan. Nah, itu tempo apa berapa bulan lalu ya? Itu 4 peti dang. Ya, papa dan anak 3. Kon DP mamat tak tinggal sendiri. Coba saudara. Dian. Dian angkau cuma hilang Noldi ya. Itu ibu gembala saudara. Ibu gembala. Anaknya 3. Suaminya pergi bonceng anak 3. Kok mati dorang semua. Jadi napa 4 tu peti. Dia sonin tahu dia mau menangis di sebelah mana. Kong tu ibu gembala so mati. Belum mati. Soalnya ada yang tak sisa. Syukuran dia sendiri. Dian ada anak 2. Jadi orang masih 3 orang. Baru ke saudara. Coba. Lain kali orang ini berpikir. Orang paling buruk. Saudara buka matamu dan lihat. Tuh. Banyak orang yang mengalami lebih hebat. Lebih buruk daripada saudara. Ya. Dan orang masih setia kepada Tuhan. Orang masih ada di dalam Tuhan. Kuatkan hatimu untuk terus melihat. Tuhan tahu apa yang paling tepat. Saya langsung ingat lagu. Apa? It is well with my soul. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Nah, itu sebenarnya lebih tepat sebenarnya tenanglah. Ya, tenanglah jiwaku. Ya, saudara tahu enggak penulisnya? Penulisnya itu pengacara
yang sedang bertugas di satu kota, Amerika. Ya, lalu kayaknya so lama, ini kan pujian lama. Nah tahu itu kayaknya tahun 1800-an. Ya. Nanti saudara Google sebentar. Ya. DP penulis dan kisahnya di balik lagu yang kemudian dia tulis. Saudara tahu? Ya, istrinya bawa 3 anaknya, iya betul. Istrinya bawa 3 anaknya perempuan semua. Dorang naik kapal. Lalu 3 anaknya itu kapal itu celaka. Dan istrinya tidak bisa menolong 3 anaknya. Ya, jadi so lewat 1 bulan kalau tidak salah. Baru pengacara itu dengar. DP istri bilang, "Pak, kita sekurang sendiri. Torang pe anak 3 mati di laut." Nah ini anak Tuhan. Dianya tidak marah Pak Tuhan. It is well with my soul. Oh Tuhan, nyanda apa-apa. Itu kan DP lagu, DP permulaan bilang apa? Ketika badai bergelor. Bagaimana kok DP? Iya, kalau salah begitu. Ya. When peace like a river. Itu. Ya. Jadi ini dia bercerita tentang betapa tenangnya jiwanya seperti sungai. Ya. Oh, ya. Jadi jiwanya tetap tenang seperti sungai yang mengaliri dia, ya. Walaupun kesusahan mengamuk seperti badai. Nyamanlah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Anak-anak semati, tenanglah jiwaku. Tuhan masih ada. Ini bagaimana? Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah tidak ada. Semua boleh hilang. Jangan sampai engkau hilang Tuhan. Ya, saya berapa kali bilang ke saudara. Cuma 1 kehilangan Tuhan. Semua yang hilang belum kehilangan. Belum. Hilang doi belum hilang. Belum dapat disebut sebagai kehilangan. Hilang apa le? Hilang harta belum hilang. Hilang istri belum hilang. Tuh masih banyak di luar sana. Tuh ini kenapa? Masih banyak stok. Tuh. Hilang, semua hilang belum hilang. Jangan sampai engkau hilang Tuhan. Itu baru kehilangan. Ya. Tadi kita mau bilang tentang damai sejahtera. Itu yang terakhir. Saudara mau pandang enteng di damai sejahtera? Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ya. Yesus bilang apa? Apa yang dia tinggalkan? Modal. Yesus tinggalkan apa? Dia punya langit dan bumi. Dia punya semua harta. Dia tinggalkan warisan pemurid-murid apa? Damai sejahtera. Saudara pandang enteng itu damai sejahtera. Itu Tuhan pewarisan. So berdoa belum untuk damai sejahteramu? Pandang enteng damai sejahtera. Itu Tuhan pewarisan. Waktu engkau anggap ini murah, kau tidak menghormati Tuhan. Kau tidak kenal Tuhan. Kenapa? Ini warisannya. Coba baca. 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, Yesus bilang, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Itu Yesus. Damai sejahtera. Bukan partai damai sejahtera ya saudara. Ternyata ada tuh partai damai sejahtera. Yang sampai saudara itu orang yang tidak punya damai sejahtera. Ya, mesti terus. Yesus bilang, damai sejahteraku, apa yang aku punya. Ya, dunia menawarkan damai sejahtera. Tapi yang aku beri kepadamu tidak seperti yang dunia beri. Dunia mau kasih doi? Mungkin Tuhan yang mau kasih doi. Kenapa? Karena dia tahu engkau yang boleh ada doi.
Mau ada perlu orang kok mau pimol, ada kok perlu angko ni boleh dadoin no. Tuh langsung lupa dia mau ibadah. Dia mau pibabli. Sudah semua beli cookies. Semua pi pasar dia, semua pi mana. Yang nak mau ibadah, duh yang nak bakuriki ada mau masak. Aku memang boleh dadoi. Saudara tuh jangan sampai Tuhan dapat. Aduh ini satu ini dia nih boleh dapat doi. Tuh. Jadi kalau mau kasih doi pada dia cukup 5 kang 1 hari 2 kali. Nah, Tuhan besok berdoa ulang. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang bukan talebe. Makanan kami yang berlimpah-limpah Tuhan. Tolong Tuhan. Usahakan 1 bulan belum habis. Tuhan dah suruh hari-hari berikanlah kami makanan kami secukupnya untuk kapan? Untuk hari ini. Besok berdoa ulang. Kalau dia so kasih 1 bulan punya, aku sih nak berdoa 1 bulan. So ada kok. Justru dia sampai jalan pagi-pagi anak-anak belum bangun. Laju jo. Torang semua pi kawan-kawan. Mau makan biapong dulu. Mama banyak doi. Mak belum sambayang torang udah nanti sambayang di muka biapong. Sungguh lupa semua Tuhan. Ingat saudara, itu juga ada di perjanjian lama sebenarnya. Kita ulangan kalau tidak salah. Oh iya tunggu deh. Nah, saudara lihat, nyandak berharga tuh ini lihat, ini Yesus. Yesus menangis loh saudara. Coba lihat 41. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, ia menangisinya. Kenapa dia menangisi? Yerusalem miskin. Lihat, ini Yesus menangis tuh begini. Saudara menangis apa? Menangisnya tidak ada doi itu. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk bukan untuk kekayaanmu, untuk kesuksesanmu bukan, untuk damai sejahteramu. Saudara akan terkejut waktu melihat orang miskin menurutmu, tapi waktu dia kaya secara rohani, kau bingung melihat dia kan miskin, tapi kita tidak pernah lihat dia mengeluh. Sementara saudara, sope banyak tuh doi, hari-hari keluhan yang keluar dari mulutnya. Panggil ibadah dah. Tunggu masih bingung nih tadi pikir-pikir nih proyek ini ada. Kenapa kau nyata terus? Ya. Sementara tuh orang lain dia hele proyek. Apa kau tuh proyek? Dia nih tahu. Kong angkop pimpinan proyek. Pimpro. Oh kasihan. Jago dia kata. Pimpro. Jangan sampai hal ini tersembunyi bagi matamu. Saudara, berdoa supaya Tuhan celikkan mata hatimu sehingga kau mampu melihat ternyata berkat rohani tak sebanding dengan uangmu. So itu kenapa Yesus bilang apa? Lebih baik engkau kehilangan semua hartamu supaya engkau masuk surga daripada semua engkau punya tapi kau kehilangan surga. Kau kehilangan Yesus. Saudara, stop ya. Jadi waktu kalau doa berkat, nyandak berdoa, ya BSP doa, tuh yang didoakan damai sejahtera Bapa. Jangan pikir, doh kesiang ses ini reken, nin tahu orang perlu, so itu orang kasih yang miskin semua. Doh sayang saudara, berdoa celik hatimu supaya kau tahu. Damai sejahtera itu yang bikin Yesus meraung. Kalau saudara tadi baca Yesus menangis itu kalau saudara baca bahasa aslinya meraung. Yesus meratapi bangsa Israel yang tidak peduli dengan berkat rohani yang Tuhan siapkan untukmu. Damai sejahtera betul-betul melampaui akal manusia. So itu apa? Semua boleh hilang dan orang yang memiliki damai sejahtera tetap bisa bilang, aku takkan berhenti
menyembahmu. Aku takkan berhenti memujimu. Aku takkan berhenti mengikutimu. Tuhan, apapun terjadi, aku mau ada di dekatmu. Semua boleh hilang. Ya, mana aku itu Mazmur 73. Ini dapat ingat soalnya. Orang baca dulu itu. Semua boleh hilang. Jangan kasih biar Tuhan hilang dari orang hati. Bagaimana? Aku tunggu. Aku seperti hewan ada di dekatmu. Itu kata Asaf. Song leader masa itu. Ayat berapa itu? Ayat 21 atau 24? 22. Coba kalau ayat 21 apa dek? Coba saudara perhatikan. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Mungkin ginjal. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Jadi bodoh orang. Orang bilang so bodok ngoni. Ngoni jotu pandai. Tuh. Lihat. Seperti hewan. Aku dungu. Seperti hewan. Mana? Aku dungu. Seperti hewan. Aku di dekatmu. Kong. 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Aku sudah dungu. Jadi bodoh. Tuh. Sedang orang pandai Rocky Gerung bilang dungu. Apalagi itu orang semua di sini. Dia mau bilang orang dunggu. Iya. Tapi lihat orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengerti tentang hadirat Raja yang maha besar. Dia akan berkata apa? Aku tetap di dekatmu. Apapun yang terjadi silakan terjadi. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Terus. Dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah ini kalau begini, orang coba pikir jadi Perdana Menteri. Saudara, kemuliaan Tuhan. Walau dagingku mana? Siapa gerangan ada pada aku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini perjanjian lama saudara. Dan ini pemimpin puji-pujian Asaf. Saudara kira menyanyi memuji Tuhan itu bagaimana? Waktu hatimu tidak benar-benar connect dengan Tuhan. Kau tidak menempatkan Tuhan pada posisinya. Kau boleh menyanyi. Tapi kau tidak pernah sungguh-sungguh menjadi penyembah. Semua orang boleh menyanyi. Menyanyi lagu rohani iya boleh menyanyi. Jual lagu rohani. Tapi kau bukan penyembah. Hati-hati saudara. Lihat ini. Walau dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tak ada yang sebanding dengan dia. Semua boleh hilang. Semua Tuhan boleh ambil. Tapi Tuhan tolong aku tetap di dekatmu. Tetap di dekatmu. Saudara ingat perempuan Sirofenisia? Yesus yang tidak langsung bilang pada dia. Tapi cara Yesus mengatakannya. Yesus sebenarnya sedang bilang apa? Kamu anjing. Dan ibu itu tetap di situ biar jo anjing. Tuh, Tuhan,
Iyo, biar anjing kan Tuhan mardapakan tuh dia remah-remah Tuhan tuh. Kasih jonya ndak usah roti enteru Tuhan. Ah, DP DP sisa-sisa jo Tuhan tuh. Roti kalau so sisa so kering. Tuh. Selain ancor-ancor so kering. Ndak apa-apa Tuhan, kita anjing ndak apa-apa. Kasih jopa kita. Tidaknya nak minta roti coklat Tuhan. DP pinggir dan tuh ancor-ancor. Tuh orang so buang itu jo for kita. Dia tidak peduli. Yesus mau bilang dia anjing. Yesus perlakukan dia seperti anjing. Ini perempuan. Terus ada di situ. Coba baca DP ayat sebelumnya. Supaya saudara tahu. Ini tuh orang Tuhan bicara perlakuan. Nah kalau saudara tidak mengenal dia, nanti saudara waktu kena ada dalam prosesnya, kau akan menolak Tuhan. Bayangkan, coba deh sebelumnya deh. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, ngana anjing. Tuh, ini cuma for anak-anak. Ini anak-anak punya. Tuh, ngananya ada hak di sini. Kamu cuma anjing. Kata perempuan itu dia bilang, duh Tuhan, masa Tuhan bilang begitu pak kita. Benar Tuhan. Ini bukan perempuan Israel. So itu Tuhan bilang anjing. Waktu itu Israel cara perlakuan mereka pada orang lain itu kan kafir, jadi anjing. Jadi Yesus bilang pada dia, ini kan cuma anjing. Benar Tuhan. Dia tidak bilang masa begitu. Masa enggak. Benar Tuhan. Iyo Tuhan. Iyo kita anjing. Enggak apa-apa asal jo Tuhan pe anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kong Tuhan berespon apa? So itu ngana kalau ada baku mengada dengan Tuhan, minta yang besar. Jangan cuma minta roti, minta DP pabrik. Minta pabrik roti, enggak usah minta roti. Toh, anak kan punya Tuhan yang besar toh. Jangan cuma minta roti, minta DP pabrik. Kenapa Tuhan respon apa? Hai ibu, keterlaluan kecil imanmu ibu. Ternyata ini tuh iman besar. Itu percaya kepada apa saja yang Tuhan mau kasih. Itu besar imanmu. Pemahaman sekarang ini pemahaman ini iman kecil. Lihat sekali lagi Yesus yang bilang jangan dengar tuh orang lain yang bilang. Omar dia pendeta besar mana-mana. Harusnya kau percaya kepada kebesaran Allahmu dan ini firman-Nya. Hai ibu, besar imanmu. Orang yang Tuhan, jangan kehendakku. Kehendakmu yang terjadi, besar imanmu. Maria melahirkan Yesus. Waktu dia mau mengandung, Maria bilang apa? Jadilah perkataanmu. Kan orang lain Tuhan, sebelum kau mengandung Yesus, kau akan sudah jo Yusuf miskin, nanti mau kasih anak kawin dengan Herodes pe anak. Bukan itu yang Tuhan janji. Kau ada Yesus, kau akan mengandung anak Allah. Kau ada Yesus di hatimu, sadar saudara, itu yang terhebat yang pernah manusia miliki. Itu yang terhebat yang pernah manusia punya. Jangan biarkan orang-orang memfitnahmu. Kamu miskin, iyo mana-mana. Ngon itu kaya. Itu orang tidak apa-apa. Itu orang yang penting punya Tuhan. Punya iman kepadanya. Makan roti kecil-kecil. Nah apa-apa. Begitu cara pandang Tuhan. Bertobat. Dan biarkan dia mengubah cara pikirmu. Mari orang berdiri.